Membuat aduan palsu dan merekayasa peristiwa aksi begal yang menimpanya sehingga viral, ini seorang mahasiswi ditangkap anggota Polsek Tamalan Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata menghabiskan uang DP rumah kakaknya sebesar 20 juta rupiah untuk berfoya-foya. Unit Reskrim Polsek Tamalan Raya mengungkap laporan palsu atas kasus dugaan korban begal yang dilaporkan seorang mahasiswi berinisial RR. Setelah diinterogasi mendalam, pelaku tidak bisa mengelak dan mengaku bahwa dirinya sengaja membuat laporan palsu ke polisi lantaran takut dimarahi kedua orang tuanya. Setelah uang senilai 20 juta yang dikirimkan untuk membayar DP rumah sang kakak telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Dari hasil penyelidikan berdasarkan laporan mahasiswi tersebut, kita melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kita cocokkan dengan CCTV dengan keterangan mahasiswi tersebut. Ternyata ada ketidaksinkronan dan akhirnya pengakuan dari pihak mahasiswi tersebut ini uang yang rencananya dipakai untuk DP rumah kakaknya ternyata diambil untuk kegiatan dia sehari-harinya. Usai menjalani pemeriksaan, pelaku yang merupakan mahasiswi di salah satu universitas negeri di Kota Makassar meminta maaf terhadap aparat kepolisian dan masyarakat Kota Makassar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan instansi Polri yang terkhususnya Polsek Tamalan Raya atas laporan hoaks yang saya buat. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dikenakan wajib lapor di Polsek Tamalan Raya, Kota Makassar. Sementara itu pemirsa, drama laporan palsu juga dilakukan seorang istri yang terlibat pembunuhan suaminya di Jayapura, Papua. Pelaku ternyata merencanakan aksi kejinya sejak Februari lalu bersama selingkuhannya. Mereka menjalankan skenario korban seolah-olah dibunuh dan dirampok. Sang selingkuhan warga Afghanistan mengincar harta korban karena seorang pengangguran. Polresta Jayapura, Papua sudah menetapkan Virgita Legina Helu sebagai tersangka pembunuhan suaminya sendiri, Nasruddin alias Acik. Wanita 25 tahun ini merancang skenario seolah-olah suaminya dirampok lalu dibunuh saat mengemudi mobil di Jalan Hanurata Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Sang eksekutor adalah Mahdi Meherban, seorang pemuda asal Afghanistan yang juga selingkuhan Virgita. Kedua tersangka ini menjalin hubungan terlarang sejak awal 2021 dan merencanakan pembunuhan sejak Februari lalu. Mahdi yang pengangguran memanfaatkan hubungannya dengan Virgita untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dan ya benar bahwa ini terencana dengan istri korban. Jadi setelah ini dia akan menjalani pemeriksaan intensif. Dan setelah itu hari ini juga kita akan tetapkan tersangka. Sebelumnya polisi menangkap Virgita di kampung halamannya di Nrekang, Sulawesi Selatan. Ibu muda ini digelandang di rumah keluarga suaminya hingga disoraki warga sekitar yang geram dengan perbuatan kejinya. Sementara Mahdi Meherban ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura saat akan kabur ke Kota Makassar. Tolong dia dulu! Pembunuhan pengusaha emas Jayapura ini menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video, tersangka Virgita menangis dan ketakutan karena suaminya tewas bersimbah darah dalam mobil. Dirinya mengaku dirampok dan juga sempat dilukai. Namun polisi yang menyelidiki menemukan kejanggalan dan bukti kuat yang mengarah ke Virgita dan Mahdi selingkuhannya. Sabar ya polisi kesini. Tidak ini untuk... Kasus serupa di mana istri yang mendalangi pembunuhan suami juga pernah terjadi di Bantul, Yogyakarta. Ingin menguasai harta dan terlibat cinta terlarang. Pelaku bersama selingkuhannya yang juga mantan karyawan korban tega menghabisi korban dan membuang jasadnya di Kulon Progo.
Polres Bantul mengungkap fakta adanya motif cinta segitiga pada kasus pembunuhan pengusaha wajan Budiantoro yang dibunuh mantan karyawannya sendiri Nurholis. Dari hasil pengembangan, polisi juga menetapkan istri korban Kusrini Iswanti sebagai tersangka karena terlibat merencanakan dan turut membantu tersangka Nurholis menghabisi nyawa suaminya. Dalam rekonstruksi terungkap jika kedua tersangka menjalin hubungan terlarang dan berencana membunuh korban yang dianggap menghalangi hubungan mereka. Saat kejadian, Nurholis yang bersembunyi dalam rumah korban kemudian menganiaya korban menggunakan kawat. Sementara Kusrini turut membantu membekap mulut korban hingga akhirnya tewas. Keduanya kemudian memindahkan jasad ke mobil hingga akhirnya dibuang di saluran air di kawasan Sedayu, Bantul. Sebelumnya dalam komunikasi lewat HP, mereka sudah ada persiapan untuk melakukan eksekusi dengan menyiapkan beberapa kondisi. Jadi pembunuhan bukan dalam mobil tapi di tempat tidur sewaktu sedang pembunuhan dilakukan di rumah korban. Ketika sedang berhubungan badan berarti. Ketika sedang berhubungan badan, yang ketika itu sebelumnya katanya tersangka yang satu sebelumnya itu dibunuh di dalam mobil, ternyata faktanya berbeda. Sekarang dibunuh di depan TV di ruang tamu. Dan itu sudah direncanakan memang. Motifnya apa kemudian? Sementara yang dapat kami tarik kesimpulan adalah hubungan cinta segitiga. Cinta segitiga ya. Atas perbuatan sadisnya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, jasad pria yang diketahui bernama Budi Haryanto ditemukan dengan kondisi leher terjerat di dalam saluran air di sekitar Jembatan Selo, Desa Argodadi, Sedayu, Bantul. Selain bekas luka di leher, juga terdapat sejumlah luka gores di kepala, pelipis, dan memar di bagian dada korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Pembunuhan ini terungkap saat polisi menghentikan tersangka Nurholis yang mengendarai mobil tanpa nomor polisi di wilayah Kulon Progo. Saat diperiksa, tersangka mengaku sengaja mengganti nomor polisi untuk menghilangkan jejak aksinya dan meninggalkan mobil korban jauh dari Bantul. Marah dan cemburu, istrinya mengaku berselingkuh seorang suami di Tebing Tinggi, Sumatera Utara berduel dan membunuh selingkuhan istrinya. Polisi turut menangkap istri pelaku lantaran membantu merekayasa kematian selingkuhannya seolah-olah menjadi bunuh diri. Jangan lari kau! Namamu siapa? Namamu siapa? Aparat Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara menggerebek tempat persembunyian pelaku pembunuhan bernama Heri Juwana alias Kajon. Pria 51 tahun ini tidak berkutik dan hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Kajon diketahui membunuh Lukman Hakim Lubis alias Tompel karena berselingkuh dengan istrinya. Pelaku kemudian diminta menunjukkan tempatnya menyembunyikan satu linggis yang digunakan menganiaya korban hingga tewas. Barang bukti berupa linggis, lihat tunjuk, yang digunakannya untuk menghabisi nyawa. Tidak hanya menangkap Kajon, polisi turut menggelandang istrinya, Susilawati, yang ternyata turut serta membantu merekayasa pembunuhan ini. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso menyatakan motif pembunuhan ini berlatar belakang cemburu, di mana pelaku mengetahui korban menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Sebelumnya diawali dengan minum-minuman keras bersama dengan istrinya. Itu motifnya karena cemburu, intinya ya, ada dugaan bahwa si korban dengan istri itu ada perselingkuhan. Seperti itu ya. Terus untuk ini Pak, apa benar orang ini memang suami istri Pak? Benar, itu suami istri namun secara siri ya, suami. Pasal yang dipergunakan? Untuk pasal 351 ayat 3, 353 ancamannya kurang lebih 15 tahun. Pembunuhan ini berawal saat istri pelaku mengaku telah berselingkuh dengan korban hingga membuat pelaku marah dan terbakar cemburu. Pelaku sempat mendatangi korban di rumahnya dan berduel, namun dipisahkan warga. Pelaku yang tidak puas kembali datang dan menganiaya korban hingga tewas. Bersama istrinya, pelaku mengangkat jasad korban ke dalam rumah dan merekayasa kematian korban yang seolah-olah gantung diri.
Sebelumnya, Lukman Hakim Lubis, warga Dusun 10 Desa Payapinang, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, ditemukan tewas tergeletak di dapur rumahnya. Awalnya, pria 28 tahun ditemukan dua rekannya yang hendak mengantarkan makanan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi jasad dan mengolah tempat kejadian perkara. Awalnya, korban diduga bunuh diri, namun setelah didalami ditemukan luka di dahi dan wajah korban bekas tindak kekerasan. Selain itu, salah satu rekan yang mengatakan korban mengaku baru saja berkelahi dengan seseorang dan dari hasil penyelidikan mengarah ke pelaku Heri Juwana alias Kajon. Dituduh mencuri jagung saat mabuk, seorang pria membunuh temannya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.